Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas fisika komputasi kami yang berjudul Perhitungan luas dan volume badan kapal yang berada di bawah permukaan laut menggunakan metode Simpson 1/3. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang dan juga Dwi Anissa Fisgun. Baik, untuk presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Dwi Anissa Fisgun. Kepada Dwi Anissa Fisgun dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Bagian pertama yaitu mengenai indikator. Apa yang akan dibahas kali ini, yaitu yang pertama bab 1, pendahuluan, kemudian bab 2, mengenai dan metode penyelesaian masalah, lalu ketiga bab hasil dan pembahasan, kemudian keempat bab 4, mengenai kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka serta lampiran. Baiklah, masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama mengenai latar belakang masalah. 1. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menggunakan kapal sebagai salah satu transportasinya, khususnya pada bagian laut atau perairan. Kemudian perhitungan luas dan volume kapal di bawah permukaan laut dilakukan agar nantinya kapal yang akan dibuat tidak mudah tenggelam saat berlayar. Lalu yang terakhir, metode Simpson 1/3 digunakan agar dapat mewakili volume kapal yang sebenarnya, sehingga dapat diterapkan pada bidang permukaan tidak beraturan seperti volume topografi darat ataupun laut. Kemudian, identifikasi masalah. Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu bagaimana mencari nilai perhitungan luas dan volume badan kapal yang berada di bawah permukaan laut menggunakan metode Simpson 1/3 yang mana nantinya hasilnya akan mendekati hasil dari eksak dengan syarat batas nilai koreksi kecil dari 0,5% dari hasil yang diperoleh dari pengukuran menggunakan alat planimeter. Kemudian pembatasan masalahnya. Pembatasan masalah dalam makalah ini adalah mencari nilai perhitungan luas dan volume badan kapal yang berada di bawah permukaan laut menggunakan metode Simpson 1/3. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah yang kami rumuskan yaitu apakah nilai perhitungan luas dan volume badan kapal yang berada di bawah permukaan laut menggunakan metode Simpson 5% dari nilai eksak. Kemudian tujuan penulisan makalah ini yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapatkan tujuan penulisan makalah ini yaitu berupa untuk menyelidiki perhitungan luas dan volume badan kapal yang berada di bawah permukaan laut menggunakan metode Simpson 1/3. Kemudian yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini kami lakukan, penelitian atau penulisan makalah ini kami lakukan dengan manfaat yang pertama yaitu peningkatan pemahaman mengenai perhitungan metode numerik, khususnya metode Simpson 1/3. Kemudian informasi mengenai perhitungan luas dan volume yang berada di bawah permukaan laut menggunakan metode Simpson 1/3. Yang terakhir yaitu sebagai salah satu syarat bagi penulis menyelesaikan tugas akhir mata kuliah fisika komputasi. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu kajian teori dan metode penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu kajian teori. Yang dibahas yaitu hitungan volume dari
luas hingga depth. Yang pertama, kapal yang akan dihitung volumenya belum menggunakan desain hull yang sebenarnya, tapi masih diasumsikan sebagai setengah ellipsoid dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi kapal yang sesuai dengan desain hull yang direncanakan. Yaitu dengan menghitung menggunakan rumus volume ellipsoid dan dengan menerapkan aturan pertama Simpson. Untuk menghitung volume kapal dari lunas ke depth, digunakan aturan pertama Simpson untuk volume. Baiklah, ini merupakan tabel volume dari lunas sampai depth 24 cm, yaitu merupakan aturan pertama Simpson. Dapat dilihat pada tabel di layar bahwa volume dari lunas sampai depth 24 cm menggunakan aturan pertama Simpson adalah sebagai berikut. Kemudian yaitu data panjang kapal. Yang pertama yaitu LOE, yaitu length overall, adalah panjang keseluruhan kapal. Yang kedua, LWL, length water line, adalah panjang horizontal kapal garis air muatan penuh. Kemudian yang ketiga, LPP atau length between perpendicular, adalah panjang kapal diukur dari AP atau after perpendicular dan FP atau for perpendicular. Yang keempat yaitu B adalah lebar kapal pada sisi dalam kapal atau breadth molded. Kemudian BEM adalah lebar sisi kapal, sisi luar kapal atau breadth extreme. Kemudian yang keenam yaitu HM atau height molded, adalah tinggi kapal diukur dari bagian atas lunas atau keel sampai bagian dalam sisi gelada. Yang ketujuh yaitu HI atau height extreme, adalah tinggi kapal dari bagian atas lunas sampai ke sisi atas gelada. Yang kedelapan yaitu Hisarat atau draft, adalah tinggi kapal dari bagian atas lunas sampai pada garis air kapal muatan penuh. Kemudian ini merupakan macam-macam koefisien bentuk kapal. Dapat dilihat ada 5 buah koefisien, yaitu yang pertama koefisien bidang garis air, kemudian koefisien bidang lurus, kemudian koefisien blok, dan koefisien prismatik memanjang, serta koefisien prismatik tegak. Setelah sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Anissa Fisgun. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mutia Putri Amarda. Kepada Mutia Putri Amarda dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang kedua yang berdasar teori yaitu volume kapal. Pada penelitian ini, untuk menghitung volume kapal, irisan waterplane terhadap badan kapal dibagi menjadi 7 lever atau 6 interval. Sehingga dalam menghitung volume, aturan Simpson yang diterapkan adalah aturan pertama untuk volume. Hasil perbandingan volume kapal dengan menerapkan aturan pertama Simpson untuk volume dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama adalah jumlah interval, lalu volume, presentasi, dan keterwakilan, di mana luas tengah elipsoidnya adalah 100.530,96 cm3. Berdasarkan tabel 2 di samping, dapat dilihat bahwa presentasi keterwakilan
volume kapal sejalan dengan keterwakilan luas waterplane-nya seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Dengan demikian, volume kapal yang dihasilkan dari proses grading dengan menerapkan aturan pertama Simpson tidak hanya bergantung pada proses grading menjadi lever, tapi juga sangat ditentukan oleh proses di setiap waterplane-nya. Dengan demikian, proses ini harus diperhatikan saat diterapkan untuk menghitung volume kapal yang akan didesain dalam rangka desain Nahul USP. Selanjutnya adalah volume topografi darat. Dalam menerapkan aturan pertama Simpson untuk menghitung luas profil juga memperhatikan keterwakilan bentuk topografi. Ukuran grid apsis divariasikan sepanjang profil melintang demi terwakilnya bentuk topografi. Dengan demikian, proses hitungan dilakukan dengan menghitung banyak luas asalkan interval apsisnya seragam. Interval antar profil melintang digunakan 10 meter, sehingga hasil hitungan volume topografi di lokasi skema kerja program studi dapat dilihat pada tabel 3. Selanjutnya adalah tabel volume topografi darat menggunakan aturan pertama Simpson. Seperti yang terlihat pada tabel, sehingga menghasilkan volume total 707.625. Dari hasil perhitungan volume topografi darat seperti yang ditampilkan pada tabel 3, tidak dapat langsung dibandingkan karena prismoid yang terbentuk memiliki profil yang tidak beraturan, sehingga tidak dapat diwakili oleh model matematika ideal. Namun pada proses grading dalam menentukan interval apsis nilai-nilai ekstrim ordinatnya sudah terwakili. Dengan demikian, hasil hitungan volume untuk area yang diteliti diasumsikan sudah memiliki kualitas yang bagus. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah kali ini yaitu metode Simpson per 3. Aturan Simpson dahulunya ditemukan oleh seorang geometer yang bernama Thomas Simpson. Selanjutnya, aturan Simpson untuk prismoid telah dinyatakan dalam berbagai bentuk fungsi yang umumnya dikenal dengan nama rumus prismoid. Prismoid merupakan bangun ruang yang memiliki dua bidang sejajar di ujung-ujungnya. Tidak seperti prisma, kedua bidang ini bisa saja tidak memiliki bentuk yang sama. Bidang-bidang sisi dari prismoid ini dibentuk oleh garis-garis lurus yang saling berhubung satu sama lain dari sisi ke sisi. Prismoid merupakan bentuk yang paling sering dijumpai dalam hitungan-hitungan pekerjaan yang berkaitan dengan tanah. Tanah merupakan permukaan yang tidak memiliki bentuk teratur, sehingga tidak dapat langsung dimodelkan dengan model matematika bentuk ideal. Untuk menghitung volume terlebih dahulu harus melalui hitungan luas terlebih dahulu. Luas bidang permukaan yang tidak beraturan dapat didekati menggunakan planimeter, aturan trapesium, aturan ordinat tengah, atau aturan Simpson. Contoh penggunaan metode ini adalah untuk rekayasa estimasi luas dari diagram indikator mesin uap, surveyor untuk estimasi luas pengeplotan tanah. Ketelitian aturan Simpson dapat menyamai aturan trapesium walaupun menggunakan jumlah grid lebih sedikit. Jika dibandingkan dengan aturan trapesium, maka akan lebih efisien menggunakan aturan Simpson. Di samping menggunakan metode trapesium dengan integral yang lebih kecil, cara lain untuk mendapatkan perkiraan dengan ketelitian yang lebih teliti adalah menggunakan polinomial order lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik data. Selanjutnya, apabila terdapat satu titik tambahan di antara fungsi A dan fungsi B, maka ketiga titik dapat dihubungkan dengan fungsi parabola seperti gambar A, dan apabila terdapat dua titik tambahan dengan jarak yang sama antara fungsi A dan fungsi B, maka keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan polinomial order 3 atau bisa dilihat dengan gambar 1B. Untuk menghitung luas setiap session dengan metode Simpson, digunakan rumus AAP sama dengan 2 dikali sepertiga H dikali sigma dalam kurung meter kuadrat. Untuk menghitung volume displacement dengan metode Simpson dapat dihitung dengan menggunakan rumus VD sama dengan sepertiga dikali sigma dikali LPP per 10 meter kubik.
ini adalah hasil dari perbandingan luas grading apsis quarter bird kapal pada depth seperti yang terlihat pada tabel berikut. Nah, itulah hasil presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Mutia Putri Amarda. Untuk presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, yaitu masuk kepada hasil. Nah, di sini ada data hasil dari pengukuran planimeter, yang mana itu ada nomor ordinat dan luas station. Bisa dilihat pada tabel, itu seperti untuk nomor ordinat 0,25, luas stationnya yaitu 11,5. Ini merupakan data hasil pengukuran planimeter yang di planimeternya data ini merupakan data kapal. Kemudian untuk tabel 6, yaitu data hasil pengukuran dengan metode Simpson. Yang mana untuk metode Simpson ini, itu ada nomor ordinat, juga ada nomor luas, ada faktor Simpson, dan hasilnya. Bisa kita lihat sendiri, pada nomor ordinat 0,25 itu luasnya 21.280, dan untuk faktor Simpsonnya itu 1, dan hasilnya 21,3. Bisa dilihat pada layar. Nah, selanjutnya untuk pembahasan, yaitu untuk menghitung luas, volume, dan momen, biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan integral suatu fungsi. Tetapi untuk bentuk badan kapal fungsi yang dibutuhkan biasanya tidak diketahui. Hal ini biasanya dapat diatasi dengan memakai integrasi numerik yang tidak membutuhkan fungsi, tetapi lebih membutuhkan hasil kepengukuran, biasanya digunakan untuk setengah lebar kapal dan syarat atau draft. Nah, pada makalah ini, pada makalah yang kami bahas itu, kapal dihitung volumenya sebagai setengah elipsoid, yang mana dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi kapal yang sesuai dengan desain hull yang direncanakan. Kemudian untuk penggunaan bentuk kapal elipsoid ini digunakan sebagai proses pembanding hasil hitungan luas dan volume kapal dari proses grading. Kemudian itu untuk bentuk setengah lebar kapal tersebut adalah setengah elips yang simetris, sehingga untuk perhitungan luas waterplane-nya dapat diterapkan pada seperempat elips yang menjadi quarter breadth kapal. Kemudian untuk grading, biasanya itu diterapkan pada basis dari quarter breadth dengan membaginya menjadi beberapa interval seragam. Kemudian untuk diterapkannya aturan pertama Simpson, maka apsis quarter breadth ini dibagi ke dalam jumlah interval genap untuk menghitung luas half breadth kapal. Selanjutnya, nilai ordinat dari setiap apsis yang seharusnya merupakan hasil ukuran diperoleh melalui persamaan elips. Nah, perbandingan hitungan luas quarter breadth kapal dapat kita lihat. Selanjutnya itu kita bisa lihat untuk tabel 4 didapat bahwa semakin rapat grid yang digunakan, maka semakin halus bentuk grid yang mewakili seperempat elips. Nah, bentuk yang paling kasar sudah mewakili lebih dari 90% luas dari seperempat elips yang sebenarnya dengan membagi apsis quarter jumlah interval 2 dan 4 mewakili luas elips di bawah 99%, sedangkan untuk jumlah interval 8 dan 16 mewakili luas elips yang mendekati luas yang sebenarnya. Kemudian itu dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa hitungan luas pada quarter breadth kapal menggunakan aturan pertama Simpson dapat memberikan hasil yang baik, bahkan mendekati hasil luas yang sebenarnya. Kemudian, untuk interval yang berjumlah 8 dan 16 hanya bisa meningkatkan luas sebesar 0,2%, sedangkan saat waktu pengukuran untuk menentukan nilai ordinat dari setiap apsis diubah menjadi 2 kali lipatnya. Dengan demikian, hal ini memberikan gambaran bahwa menentukan luas menggunakan aturan Simpson bukan ukuran grid yang lebih utama.
namun lebih pada sejauh mana lebar grid yang dipilih dapat menjadikan proses grading mewakili bentuk yang sebenarnya. Dari hasil ukuran planimeter tadi diperoleh nilai luas dari tiap-tiap stasiun, seperti yang tabel yang saya jelaskan tadi, dan luas midship dan luas midship atau luas station 5-nya dari hasil pengukuran dengan planimeter diperoleh nilai 108,445 meter kuadrat. Nah, nilai luas midship ini atau luas station 5 ini digunakan sebagai acuan dalam menghitung koreksi. Volume badan kapal yang tercelup air laut dapat diukur dengan menggunakan rumus PD sama dengan LPP dikali P dalam satuan meter kubik. Nah, di mana untuk dari data kapal ini diperoleh LPP-nya nilai sebesar 102 meter, untuk nilai B itu diperoleh 16,4 meter, untuk T itu 6,72 meter, untuk CB 0,74. Nah, sehingga apabila kita melakukan perhitungan itu akan diperoleh V 62 meter kubik. Dengan Fs itu adalah faktor Simpson seperti yang ada pada tabel Simpson tadi. Kemudian, dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode Simpson diperoleh nilai luas midship atau luas station 5 sebesar 107,98 kuadrat, volume displacement sebesar 4281,388 meter kubik. Nah, nilai koreksi untuk metode Simpson ini adalah nilai koreksi luas midship sebesar 0,439% atau kecil dari 0,5%. Tentu saja hal ini memenuhi syarat batas nilai koreksi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal. Yang kedua itu ada nilai koreksi PD sebesar 0,48% dan itu juga kecil dari 0,5% dan memenuhi syarat batas nilai koreksi. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu untuk kesimpulan, volume kapal yang akan direncanakan belum menggunakan desain yang sebenarnya, akan tetapi masih diasumsikan sebagai setengah ellipsoid dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi kapal yang sesuai dengan desain full yang direncanakan dengan menetapkan seperempat ellipsoid sebelum dan sesudah agar didapatkan volume kapal yang diinginkan. Kemudian faktor Simpson atau Fs yang didapatkan digunakan untuk menghitung luas dan volume kapal. Dalam menghitung volume kapal, juga diperlukan melihat massa jenis kapal agar kapal tidak tenggelam atau kapal tetap bisa berlayar di bawah permukaan laut. Kemudian untuk sarannya yaitu sebaiknya untuk jarak antar gas lebih teratur agar hasil yang didapatkan lebih baik karena metode Simpson 1/3 ini merupakan metode yang baik untuk menghitung luas dan volume kapal. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan program beserta hasil running dari makalah yang kami bahas.
Pendek lagi tipis. Aneh-aneh. Baik, inilah program yang kami jalankan yaitu untuk program metode Simpson 1/3. Seperti yang terlihat pada layar, itu kami mempunyai 1x2 itu batas atas batas bawah, itu ada LPP seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada nilai untuk LPP, B, T, CB. Dan untuk I-nya kami menggunakan 1, D sama dengan 100 dan E-nya 0,0000001. Kemudian nanti untuk displaynya itu ada luas dalam bentuk N, itu ada juga Fs atau faktor Simpson dan hasil. Seperti ini program yang kami gunakan. Dan untuk hasil running yang kami dapatkan, seperti ini. Nah, mendapatkan seperti ini, di mana untuk X1 kami menggunakan 0, untuk X2 kami menggunakan 1, untuk nilai LPP itu 102,04, untuk nilai B 16,4, nilai T itu 6,72, dan untuk nilai CB 0,74. Seperti yang terlihat pada hasil running, itu untuk luasnya itu untuk luas 2 dengan faktor Simpson 0,5, itu hasilnya 8321,761197. Nah, kemudian untuk luas 4 itu dengan faktor Simpson 0,25, itu hasilnya sama 8321,761997. Itu untuk integral pertamanya 8,321762. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 3 dari kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.